Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya akan sharing terkait dengan pengalaman dakwah saya sebagaimana obrolan bapak-bapak di grup kajian HPT Muhammadiyah kemarin hari Sabtu 10 Februari 2023, di mana ada bapak-bapak di majelis tarjih yang berbagi pengalaman terkait dengan dakwahnya di lahan-lahan jamaah tetangga kita. Bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita yang di luar Muhammadiyah, yang dengan ritual-ritual mereka yang tentu banyak perbedaan dengan kita. Banyak ilmu yang kita peroleh dari grup itu, dari guru-guru kita, senior kita, dari Ustadz Zulkarnain Al-Maduri, dari Ustadz Alex Abu Taki Maestino, dan juga ustadz-ustadz yang lain. Insyaallah banyak menambah wawasan dan pengalaman kita sebagai modal kita berdakwah di masyarakat. Apa yang saya sampaikan kemarin itu memang kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya punya pengalaman di kampung saya pribadi, di kampung saya sendiri, di mana saya awal-awal pindah ke sana. Di kampung saya sebenarnya masyarakatnya heterogen dari sisi keagamaan. Mayoritas ya jelas NU dan Muhammadiyah. Suatu hari ada tetangga yang punya hajat untuk memberikan nama pada anaknya yang baru lahir. Pagi-pagi sekitar jam 7 kurang, sebelum saya berangkat ke sekolah, seperti saya sampaikan kemarin, beliau ini datang ke rumah minta saya untuk mengisi acara Walimatul Asma, mereka menamakannya pemberian nama. Kemudian dalam obrolan itu beliau menyampaikan minta dalam acara itu dibacakan seperti saya sampaikan kemarin, Simtuduror atau solawat-solawat yang ya memang beliau ini memang bukan orang Muhammadiyah, dari tetangga sebelah. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa sekilas memang saya langsung berpikir untuk menolak. Tetapi ketika merenung sejenak, saya masih punya waktu 1 hari, ya, karena acaranya habis Isya, waktu itu masih pagi-pagi, saya masih bisa berpikir bagaimana mengolah acara itu, maka saya sanggupi. Kemudian ketika di sekolah, ngantor, di sela-sela jam ngajar, saya berpikir bagaimana cara mengolah acara tersebut. Maka dalam waktu 1 hari itu saya mengumpulkan, menulis solawat-solawat yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah. Solawat-solawat itu saya tulis, kemudian syair-syair ya yang mereka sebut solawat, yang secara makna kandungannya tidak mengandung syair yang hulu, yang berlebihan. Kemudian saya kumpulkan doa-doa yang maksur, doa-doa terkait dengan kelahiran, doa terkait untuk anak yang baru lahir, untuk ibu yang melahirkan, untuk keluarganya. Saya kumpulkan semuanya. Kemudian doa untuk orang yang memberikan jamuan, karena kaitannya kita diundang pasti dijamu, ini sudah umum. Nah, ada doa-doa yang sunnah untuk orang yang memberikan jamuan, saya tulis juga. Kemudian terakhir saya tulis doa-doa keselamatan, keberkahan yang bersifat umum. Itu kurang lebih ada 3 halaman kertas HVS. Saya tulis solawat-solawat dan doa-doa itu. Kemudian setelah
semuanya terkumpul, saya berpikir ini untuk mengganti, karena dia mintanya dibacakan dari Simtuduror, untuk mengganti itu saya sudah menyiapkan sholawat-sholawatnya, doa-doanya dan lain sebagainya. Maka ketika pelaksanaan malam harinya saya datang, di situ sudah ada tokoh dari sebelah, mohon maaf, sesepuh yang biasa memimpin tahlilan, biasa memimpin pembacaan berjanji dan lain sebagainya. Tapi hubungan sosial saya dengan beliau cukup baik, bahkan beliau walaupun sudah sepuh tetapi kepada saya menunjukkan rasa hormatnya. Ketika ada undangan pun beliau pasti meminta saya untuk duduk di samping beliau. Saya pun berusaha untuk menghormati beliau. Nah, ketika kita duduk di acara itu, saya matur ke beliau, Mbah Haji, saya panggil beliau Mbah Haji. Mbah Haji, ini mohon maaf, acara kita malam hari, sudah jam 8 ini belum mulai. Sementara tetangga-tetangga kita yang diundang rata-rata mereka pekerja berat, petani, ada yang ngarit, nyangkul, ada yang tukang dan lain sebagainya. Tentu kalau acaranya terlalu malam, ini akan memberatkan mereka, ngantuk, capek, ya. Apalagi acaranya terlalu lama. Saya sampaikan kepada tokoh ini, Mbah Yai, Mbah Haji, ini yang punya rumah minta dibacakan ini, ya. Minta dibacakan, ada dibacakan Simtuduror. Saya bilang kalau baca mimpin saya bisa. Saya ini dulunya NU, saya dulu biasa bahasa berjanji, hafal, lancar. Saya dulu biasa mimpin tahlilan, saya umur 18 tahun itu baru kenal Muhammadiyah. Saya hafal. Maka saya bilang ke Mbah Haji ini, Mbah, mohon maaf ini nanti isi acaranya saya rubah sedikit biar lebih praktis dan lebih cepat. Saya bilang ke beliau, untuk Simtudurornya saya ambil yang pokok saja, saya bilangnya begitu. Saya ambil yang pokok saja, yang berhubungan dengan acara ini. Saya taruh tulisan saya di depan saya, beliau juga melihat. Ini saya sudah kumpulkan Pak Haji, sholawat-sholawatnya Mbak Haji, sholawat-sholawat dan doanya, biar lebih cepat selesai. Kata Mbah Haji itu, oh ya bagus Ustaz, itu lebih enak nanti, monggo diurus. Nah, kebiasaan di teman-teman sebelah, di teman-teman NU itu kan, di kampung kami kalau ada acara, menyerahkan acara itu benar-benar diserahkan sepenuhnya. Berbeda dengan teman-teman di Muhammadiyah, biasanya kalau ada acara walimah, ada MC, ada tilawah, ada sambutan, macam-macam, kemudian ceramah. Kalau di NU biasanya enggak, monggo Ustadz, diserahkan sepenuhnya. Nah, ketika diserahkan sepenuhnya kepada saya sampaikan kepada jamaah, saya awali, saya buka, kemudian saya sampaikan bahwa ini permintaan Sohibul Hajat untuk membacakan ini, sholawat-sholawat ini, kemudian mendoakan ahli kubur, yang tentu yang dimaksud oleh Sohibul Hajat adalah tahlilan. Karena saya sudah diberi kertas yang isinya tulisan-tulisan nama-nama ahli kubur, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan itu. Saya bilang kepada jamaah, bapak-bapak, ini acaranya mungkin agak berbeda, tidak seperti biasanya. Barangkali nanti panjenengan ini kok pikirnya beda, sholawatnya beda ya, jangan kaget. Karena yang namanya tahlilan dan lain sebagainya itu sebenarnya satu daerah dengan daerah yang lain saja kadang susunannya berbeda. Saya malam ini akan saya berikan sesuatu yang lebih ringan, lebih praktis, lebih mudah dan lebih cepat, tetapi intinya kena sesuai dengan hajat dari Sohibul Bait. Maka saya mulai waktu itu, karena biasa mereka kalau acara seperti itu kan sebelum Simtuduror ada hadiah Al-Fatihah paling tidak 4 kali. Itu saya hafal Pak Yai. Saya hafal sampai sekarang masih. Ya,
Biasanya kan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Yang pertama kepada Nabi, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ila hadratinya khususon ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang ketiga kepada ahli kubur secara umum, yang keempat pada ahli kubur yang disebutkan nama-namanya. Saya tetap memulai dengan Al-Fatihah itu, tetapi ila hadratinnya, lafadz ila hadratin dan seterusnya, ini yang mereka yakini sebagai bentuk tawasul kepada ruh-ruh yang sudah meninggal, termasuk kepada Nabi, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Lafadz itu saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan lafadz li ijabati du'a ana hadzal yaum haya binan wasilu bi amalis shalihah, yakni bi qiraatil Fatihah. Langsung semua baca Al-Fatihah. Itu pembukaan itu kan artinya itu bahasa Arab buatan saya sendiri. Artinya kurang lebih agar ya, untuk dikabulkannya doa-doa kita pada hari ini, mari kita berwasilah dengan amal salih kita. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Fatihah. Ini landasannya adalah bahwa amal salih itu bisa dijadikan sebagai wasilah kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Fatihah itu merupakan amal saleh. Itu saya lakukan 4 kali. Mereka pun membaca Al-Fatihah. Yang sebelumnya saya ingatkan, nanti pembacaan Al-Fatihah dan lain sebagainya mohon dengan tartil, jangan balapan, tertib. Nah, setelah itu selesai, lalu pembacaan sholawatnya itu dibimbing, tetap dengan nada, tetap dengan lagu seperti umumnya yang mereka sukai. Tapi saya bimbing, saya bacakan, mereka tirukan, saya bacakan, mereka tirukan, sehingga membaca 2 halaman, 3 halaman itu memang butuh waktu yang cukup lama. Nah, kemudian setelah sholat itu dibaca, lalu doa-doanya, doa-doa keberkahan itu, dan yang terakhir penutupnya, ini yang lebih membuat sahibul hajat dan jamaahnya mungkin merasa tenang. Saya membacakan doa untuk ahli kubur sebagaimana permintaan dari Sahibul Bait. Itu doa-doa yang dibaca pada sholat jenazah, yang sebelum semua doa itu, lafaz doa itu saya baca secara utuh. Di awalnya saya ambil kalimat dari doa itu, Allahumma gfir. Kemudian saya sebutkan nama-nama ahli kubur sebagaimana yang sudah ditulis oleh Sahibul Bait itu. Allahumma fir fulan bin fulan, Allahumma fir fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Jamaah tahunya mereka mendengarkan Sahibul Hajat disebut. Sama seperti di awal lagi tadi tentang Al-Fatihah. Jamaah tahunya saya membaca kemudian mengomandoi Al-Fatihah. Nah, ini Sahibul Bait tenang. Nama ahli kuburnya disebut dengan doa itu, Allahumma fir, ya Allah ampunilah. Selanjutnya saya baca doa yang biasa dibaca dalam sholat jenazah itu. Doa-doa untuk orang yang sudah meninggal dan juga untuk orang yang hidup, yang diambil dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terakhir ditutup dengan doa keselamatan secara umum. Dan biasa di kalangan mereka dalam penutup acara juga pasti ada tawassul dengan Al-Fatihah. Nah, ini di saya yang dulu itu penutup acaranya juga sama. Saya komando mereka untuk membaca Al-Fatihah dengan komando seperti awal tadi. Li ijabati du'a ana hadzal yaum hayabinan wasilu bi amali salihah, yakni bi qiraatil Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, lalu terakhir ditutup dengan doa kafaratul majlis. Saya tutup dengan salam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan lain sebagainya. Hasilnya, Bapak-bapak sekalian, sejak itu saudara-saudara
sebelah yang bukan Muhammadiyah di kampung itu, setiap kali ada hajat acara apapun, entah itu walimatul hitan, entah itu walimatul ursh, atau walimatul safar mereka katakan ketika mau haji dan umroh, atau pindahan rumah, atau acara apapun, pasti selalu diserahkan sepenuhnya kepada saya. Sejak peristiwa itu, dan mereka percaya, setelah saya melihat mereka percaya kepada saya, ketika saya dipasrai, Ustadz tolong pimpin acaranya, saya baru naik banding istilahnya. Saya sampaikan kepada Saibul Hajat, Pak, ini benar acaranya, serahkan ke saya. Nggih Ustadz, kalau serahkan ke saya berarti boleh acaranya saya buat terserah saya. Oh monggo Ustadz, diatur silakan. Sejak itu maka setiap acara walimah kemudian diserahkan ke saya. Setelah Saibul Bait menyerahkan ke saya terima, lalu saya komunikasi dengan bapak-bapak yang duduk di samping-samping saya atau jamaah yang hadir. Bapak-bapak, ini acara diserahkan ke saya mau diberi apa? Tausiah, sambutan, atau apa? Atau MC? Ya rata-rata mereka minta, yang dimaksud menyerahkan ke saya itu rata-rata mereka memang minta saya ngisi tausiah. Maka saya minta, bapak-bapak siapa yang siap jadi MC? Bapak-bapak siapa yang siap untuk memberikan sambutan sebagai tuan rumah? Nah siap semua sudah. Nah sejak itu kemudian sampai sekarang udah berjalan berapa tahun, setiap kali ada acara serahkan kepada saya sudah nulis saja. MC-nya ini, sambutan ini, baca Quran ini, saya ngisi tausiah, saya serahkan ke MC. Monggo mas, acaranya dipimpin. Jadi sekarang di kampung itu model acara dalam walimahan sudah tidak ada beda antara NU dengan Muhammadiyah. Yang lebih membanggakan kami di kampung itu ketika ada pengajian-pengajian Muhammadiyah baik tingkat ranting maupun tingkat cabang, apalagi pengajian tingkat cabang di cabang saya, cabang Sirampok itu, jamaah dari Muhammadiyah itu rutin tiap bulan kurang lebih 3.000 orang, dan kami hampir pasti selalu mendatangkan pembicara dari luar, baik dari wilayah maupun dari pusat. Setiap kali ada pengajian Muhammadiyah di desa kami, hampir dipastikan warga-warga di luar Muhammadiyah, terutama saudara-saudara kami dari Nahdlatul Ulama, ibu-ibu muslimatnya, itu pasti rame-rame berangkat ikut hadir. Nah ini sudah berjalan selama beberapa tahun, dan kita bisa melihat akhirnya dalam kehidupan sosial mereka, dalam urusan agama di masyarakat, ketika ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU, seperti perbedaan awal Ramadan, perbedaan Idul Fitri, perbedaan Idul Adha, atau perbedaan yang lainnya pun, akhirnya masyarakat sudah bisa menyikapinya dengan kondusif, dengan tenang, sudah tidak ada saling cemooh lagi. Ini mungkin sharing saya pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman di grup kajian HPT Muhammadiyah. Saya mohon maaf kepada ayahanda guru-guru kami, Ustadz Zulkarnain El Maduri, Ustadz Alex Abu Taki Maestino, ada juga Buya Risman. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, ini semata-mata sharing, dan saya harap ketika ada kekeliruan atau ada yang kurang pas, mohon bimbingannya untuk diluruskan. Demikian